Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pekan kedua ya, di bulan Ramadan. Ahad kedua barangkali di bulan Ramadan yang sekarang kita memasuki saum yang ke berapa Bu? 10 ya? 9. Wah, lupa nih. Ya, lupa lagi, tahu-tahu lebaran nanti insyaallah. Ya, alhamdulillah Allah izinkan kita untuk menyambut bulan Ramadan. Ya, Allah mengizinkan kita untuk masih bisa beribadah, masih bisa taat, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba-hamba Allah. Terutama kita sudah masuk di bulan Ramadan yang tentu saja kita tahu Ramadan adalah bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang Allah ciptakan. Dan alhamdulillah kali ini kita bersyukur kajian rutin ya, kajian rutin Inspirasi Ahad ya, yang disingkat dengan Karunia. Alhamdulillah kembali hadir setelah pekan kemarin kita libur. Dan alhamdulillah insyaallah akan berlanjut ya. Kita berharap kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan karunia ini, kajian rutin Inspirasi Ahad bisa terus berlanjut, bukan hanya selesai nanti di bulan Ramadan, tapi juga insyaallah mudah-mudahan di bulan-bulan berikutnya setelah bulan Ramadan. Dan kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan bagi kaum mukminin, bagi orang-orang beriman. Dan tentu saja ketika seorang muslim melihat dengan keimanan, maka mereka akan mengeluarkan, memunculkan rasa syukur yang lebih dalam ketika masuk di bulan Ramadan ya, bukan berarti malah bersedih datangnya bulan Ramadan. Aduh, gak bisa makan, gak bisa minum di siang hari, leles, lemes ya, leles, lemes biasa ya. Tetapi justru ketika seorang muslim melihat dengan keimanannya, maka tentu akan sangat berbahagia. Ternyata Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Ya, banyak keberkahan, banyak rahmat, banyak taufik, kemudahan yang Allah berikan di bulan Ramadan dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Barangkali Bapak dan Ibu-ibu merasakan kalau ibadah di bulan Ramadan itu terasa lebih mudah atau terasa lebih berat, Bu? Kalau dirasa-rasa gitu ya, ternyata sahur bisa bangun 2:30 yang dulunya menjelang subuh ya kan. Ternyata 2:30 sudah bangun, sudah bisa menyiapkan makanan untuk sahur. Itu luar biasa. Subuh bisa berjamaah di masjid ya, pagi-paginya bisa melakukan ini dan itu, bisa sapu-sapu, bisa ini ya. Sampai nanti menjelang maghrib bisa menyiapkan ini dan itu untuk buka puasa. Malamnya tarawih, bahkan bisa ditambah qiyamul lail. Wah, itu luar biasa, masyaallah. Tadarus tidak tinggal, tilawahnya tidak tinggal, masuk kajian ilmu ya. Ternyata kalau dirasa-rasa di bulan Ramadan ibadah itu terasa lebih mudah. Betul tidak, Bu? Alhamdulillah. Berarti perasaan saya sama dengan perasaan ibu-ibu di sini ya. Jadi kenapa di bulan Ramadan terasa lebih mudah
dalam melaksanakan ketaatan, dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang itu kita peruntukkan untuk Allah Ta'ala. Ya, kenapa? Karena memang Allah mudahkan, ya, Allah mudahkan bulan Ramadan ini untuk kita seorang muslim, seorang mukmin untuk melaksanakan berbagai ketaatan. Ya, nanti kita coba di bulan Syawal mulai terasa berat lagi. Ya, makanya ketika Allah Ta'ala mewajibkan puasa, saum dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, target tujuan dari tarbiyah Ramadan ini, bulan Ramadan, ya, selain puasa dan ibadah-ibadah yang lain adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi bukan saja beriman, iman artinya percaya, meyakini, membenarkan, tapi juga naik level kepada ketakwaan. Ya, ketakwaan, gitu. Itu adalah target tujuan dari tarbiyah pendidikan Ramadan. Maka ini adalah output, ya, inputnya nanti di bulan Ramadan, outputnya kapan? Setelah bulan Ramadan. Ya. Jadi apakah kita menjadi orang-orang yang bertakwa itu hanya ketika di bulan Ramadan? Apakah nanti setelah bulan Ramadan? Begitu. Maka outputnya sebenarnya adalah setelah bulan Ramadan. 1 bulan kita digembleng, ya, dengan puasa, dengan ibadah, dengan ketaatan, amal soleh dan lain sebagainya. Apakah nanti Syawal nanti? Apakah kita tetap ritme ibadah kita, ritme ketaatan kita masih sama seperti bulan Ramadan, ataukah cenderung menurun? Begitu. Nah, itulah nanti yang akan kita lihat. Ya, apakah dulu taraweh waktu Ramadan tidak pernah tinggal, ya, tidak pernah lepas sehari pun. Pas masuk Syawal mulai bolong 1, bolong 2, bolong 3, akhirnya taraweh. Ya, sama sekali tidak. Ya, qiyamul lail, ya, nanti tarawih digantikan dengan qiyamul lail, dengan tahajud. Ya. Nah, itu barangkali yang biasa ini terulang. Ya, bertahun-tahun begitu. Ya, jadi kalau kita renungkan bersama-sama, ya, apakah nanti bulan Ramadan itu kita berhasil atau tidak? Ya, lihat di bulan-bulan setelahnya. Ya, jadi PR untuk kita. Ya, setelah Syawal itu kita bagaimana? Apakah sama mempertahankan seperti Ramadan ataukah tidak? Jadi ciri, barangkali di antara ciri apakah ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah atau tidak, cirinya nanti setelahnya. Walaupun wallahu alam tentu saja kita tidak pernah tahu bagaimana Allah menerima ibadah kita, ya. Tetapi barangkali ciri di antara ciri ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala, kita lihat apa yang kita lakukan setelah bulan Ramadan. Begitu. Ya, alhamdulillah. Dan kali ini kajian kita, kajian ilmu, ya, yang sudah kita laksanakan selama beberapa kali pertemuan, ya, sudah masuk di bahasan hikmah yang keempat. Ya, tidak terasa hikmah yang keempat. Ya, nanti tidak terasa ke-10, ya, ke-15. Ya, mudah-mudahan kita bisa khatam, bisa tamat kajian kitab Al-Hikam. Itu mudah-mudahan, ya, kita berharap. Kita berharap Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita supaya kita bisa menyelesaikan kajian kitab Al-Hikam ini. Jadi kajian kitab Al-Hikam ini kalau saya ibaratkan seperti nutrisi. Kalau dia diibaratkan makanan, itu adalah makanan-makanan yang bergizi, yang sangat baik untuk badan dan tubuh kita. Ya, sebagaimana tubuh, badan ini perlu nutrisi, maka ruh juga perlu nutrisi. Karena kita adalah makhluk yang memiliki ruh. Ya, Allah ciptakan dalam diri kita ada ruh. Ya, dan ini tidak bisa dilepaskan. Ketika ruh ini lepas dari jasad kita, maka kita mati. Selama kita hidup, maka kita ada ruhnya. Cuma apakah ruh itu terlihat atau tidak? Tidak terlihat. Terasa atau tidak? Terasa atau tidak roh itu? Bisa dirasakan tidak? Bisa tidak? Bisa. Ya. Ketika kita sedih, ketika kita malas beribadah,
Ya. Ketika kita berpikir hal-hal yang negatif, berburuk sangka dan lain-lain sebagainya, malas untuk menegakkan ketaatan, maka kita bisa merasakan ruh kita sedang sakit. Barangkali ruh kita sedang lemah nih. Ya. Butuh apa? Butuh nutrisi supaya sehat kembali. Tapi nutrisinya bukan makanan dan minuman. Ya, bukan kurma, bukan cendol. Nutrisinya apa? Adalah ilmu. Ruh kita butuh nutrisi ilmu. Ketika ilmu itu kita serap dan ilmu itu datangnya dari Allah, maka keimanan kita akan meningkat. Gitu. Jadi harus seimbang. Sebagaimana badan kita perlukan imunitas yang kuat dengan nutrisi makanan, minuman, maka ruh kita juga perlu nutrisi yang kuat dengan asupan nutrisi ilmu. Ya, ilmu yang bagaimana? Ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena hanya Allah yang bisa menenangkan hati kita, jiwa-jiwa kita, ruh kita. Jadi apapun ilmunya silakan pelajari. Tapi ingat catatan, apakah ilmu yang saya pelajari ini mendekatkan diri kepada Allah ataukah malah menjauhi Allah? Jadi ilmu apapun, ya silakan pelajari. Saya mah ilmunya ilmu masak, misalkan. Silakan pelajari. Jika ilmu itu bisa mendekatkan diri kepada Allah, silakan pelajari. Dan jika itu bisa mendatangkan kita sebagai satu perantara mendekat kepada Allah, maka lakukan. Ya. Nanti yang akan mengatur adalah hati kita nanti. Ya, niat kita, keikhlasan kita. Gitu. Jadi kajian kita hari ini ibaratnya seperti memberi nutrisi untuk ruh kita, memberi makan ruh, ya, memberi makan ruh kita. Gitu. Jadi ruh itu bisa kita rasakan, ruh itu ada. Ya. Walaupun hari ini dengan teknologi canggih orang-orang Barat ingin membuktikan ruh itu ada atau tidak, ya, belum bisa membuktikan. Ya, dengan kecanggihan teknologi ingin menjelaskan apa itu ruh, belum sampai detik ini dengan segala kecanggihan teknologinya tidak bisa mendetailkan apa itu ruh. Itu, dan Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, yas'alunaka anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Maka Allah Ta'ala mengatakan qulir ruhu min amri rabbi, maka katakanlah ruh itu dari perkara Tuhanmu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberi ilmu tentang ruh kecuali sedikit saja. Jadi kita hanya menunggu informasi yang datanya dari Allah. Negeri akhirat kita tidak pernah tahu. Kita hanya tahu itu menunggu informasi dari Allah Ta'ala, dari Al-Quran, dari baginda Nabi SAW. Nah, begitulah cara kita. Baik. Dan alhamdulillah kita sudah masuk di hikmah yang keempat ya. Ya, sudah satu kali sesi seperti biasa. Saya coba satu hikmah, saya akan ulangi 2 kali. Ya. Ada sedikit pengulangan, kemudian penambahan. Ya. Tujuannya apa? Supaya lebih dipahami, lebih diresapi tentang hikmah-hikmah ini. Ya, karena butuh perenungan, ya. Jadi baca, kalau saya membaca Al-Hikam itu harus pelan-pelan, ya, dihayati, direnungi, begitu. Kalau cepat-cepat seperti baca Quran nggak masuk. Ya, baca cepat-cepat seperti baca Quran, wah, berita hari ini kenaikan pertama, wah, ya. Bensin naik, ini naik, itu naik, minyak goreng susah, wah. Tapi ada di belakang ya. Insya Allah di pasar Ramadan ada, selalu ada minyak. Gitu, ya. Itu sekilas baca aja sudah paham. Gitu. Tapi untuk membaca hikmah, membaca hadis-hadis Nabi, membaca ayat-ayat Al-Quran, yang itu kita ingin masuk ke dalam hati kita, ya, terekam dalam memori kita, berbuah amal, ini perlu perenungan penghayatan. Tidak bisa cepat-cepat. Gitu, ya. Dan Al-Quran ini kita tahu kalau dibaca, diulang-ulang, itu akan mendapatkan suatu ilmu yang baru. Keluar lagi ilmu, keluar lagi ini Al-Quran, ya, tidak sama seperti barangkali
kitab-kitab yang lain. Ya, sehingga para sahabat dulu mengatakan kalau kami membaca Al-Quran itu seperti tidak pernah kenyang. Tidak pernah kenyang. Ka'anni lam asba'. Salah seorang sahabat mengatakan ka'anni lam asba' min Al-Quran. Seolah-olah kalau membaca Al-Quran ini tidak pernah kenyang. Kalau kita makan bisa kenyang. Tapi kalau membaca Al-Quran seolah-olah tidak pernah merasa kenyang. Dibaca berulang, kali kedua, kali ketiga, kali keempat, ada lagi yang baru. Itulah diantara mukjizat Al-Quran. Arji'il basar karratain, yang qarib ilaikal basar. Diulang lagi, begitu. Dan tugas kita adalah membaca Al-Quran. Setelah habis, ulang lagi, ulang lagi, begitu. Ya. Jadi jangan sekali hatam sudah. Seumur hidup saya sudah hatam. Berapa kali? 1 kali. Enggak, bukan selesai tugas kita ya. Tapi kita akan mengulang lagi. Nanti Allah akan berikan hidayah yang lain lagi. Luaskan lagi. Karena ilmu Allah ini begitu luas. Ya, apalagi ini kalamullah. Kalau turun pada sebuah gunung, maka gunung itu bisa hancur, lebur. Karena takut kepada Allah. Ya, kalau Al-Quran turun pada gunung, ini aja udah besar nih. Ini gunung yang besar, turun Al-Quran, kalau turun Al-Quran pada gunung, maka gunung itu bisa hancur, lebur. Karena takut kepada Allah. Kalau kita hari ini baca Quran, tamat 30 juz, 114 surat Al-Fatihah, dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, apa yang terjadi pada kita? Ada kehancuran dari kita? Iya. Padahal Allah menggambarkan kalau Quran itu turun pada gunung, gunung itu bisa hancur, lebur. Nah, sekarang Al-Quran itu turun pada kita. Kita yang menerima, kita yang membaca. Apakah kita juga jadi hancur karena takut pada Allah? Atau biasa-biasa saja? Nah, berarti ada yang belum, ya, belum Allah bukakan dalam diri kita. Karena Al-Quran itu sejatinya dia merubah kita. Kita tidak bisa merubah apapun Al-Quran. Tapi Al-Quran bisa merubah kita. Sejauh mana Al-Quran bisa merubah kita, sejauh mana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Itu saja jawabannya. Sejauh mana kita membersamai Al-Quran. Gitu ya. Jadi sampai kapanpun kita tidak bisa merubah Al-Quran. Mengutak-utik hurufnya dan lain sebagainya, nggak bisa. Tapi Al-Quran yakin bisa merubah kita. Gunung saya bisa hancur, apalagi kita yang lemah ini, ya, bisa hancur, lebur, leleh, ya, hati kita remuk, gitu ya, karena mencoba mentadaburi, memahami ayat-ayat Al-Quran. Nah, hikmah yang keempat, saya bacakan ulang ya, di pekan yang sebelumnya, bahwa Imam atau Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari mengatakan arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Ya. Ibn Athaillah mengatakan arih nafsaka, tenangkan, istirahatkan nafsaka, nafsmu. Ya, ini kedalaman bahasa Arab ya. Di dalam bahasa Arab menggunakan kata nafs. Ya, terjemahan bahasa Indonesia, bahasa kita itu biasanya terjemahkan dengan jiwa. Tenangkan jiwamu, tenangkan pikiranmu. Jadi jiwa dan pikiran ada dua. Tapi dalam bahasa Arab cukup menggunakan kata nafs. Ya, nafs itu bisa qalb, bisa fuad, bisa lub, bisa akal. 4 langsung maknanya. Sehingga ketika kita membaca ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Nah, jadi kalau diterjemahkan sebetulnya nafs itu wahai pemikiran, jiwa, hati yang tenang, ya, gitu ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu, ya, dengan penuh ridha. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Maka ciri dari ahli surga itu adalah mereka orang-orangnya atau mereka manusia-manusia yang tenang.
Mereka adalah orang yang tenang. Nafsnya, jiwanya, pikirannya, hatinya itu tenang. Itu cirinya. Ibnu Athaillah mengatakan, arih nafsaka, tenangkan jiwamu, pikiranmu, hatimu dari mengatur hasil usahamu, hasil usaha perbuatanmu. Karena urusan yang telah diatur oleh Allah, kamu tidak usah sibuk untuk ikut campur. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membagi ya, bahwa ada peranan makhluk, ada peranan sang Khalik, peranan Allah dan peranan kita. Kita diberi kebebasan oleh Allah Ta'ala, tidak seperti malaikat ya, yang hanya taat kepada Allah Ta'ala, tidak mungkin bermaksiat. Tapi kalau manusia itu bisa bermaksiat, bisa kufur, bisa berbuat dosa, tidak hanya melulu untuk taat ya. Jadi ranah manusia, ranah makhluk, peranan makhluk dengan ranah Allah. Maka manusia hanya mampu untuk berusaha, usaha-usaha lahiriah, amal ibadah, ketaatan, amal soleh ya. Berinfak, bersedekah ya. Membantu orang lain, memudahkan urusan orang lain. Ini semua adalah usaha-usaha yang manusia bisa lakukan ya. Keinginan-keinginan ini dan itu ya, itu adalah suatu pengharapan dari sebuah usaha. Maka ketika Ibnu Athaillah mengatakan tenangkan jiwamu ya, karena jiwa, pikiran itu fungsinya biasanya mengatur. Ketika usaha kita begini sudah maksimal, inginnya sukses, inginnya berhasil ya. Siapa yang mengatur itu? Pemikiran kita. Saya kan sudah melakukan ini, sudah maksimal saya lakukan. Ibadah sudah saya laksanakan, amal baik sudah saya laksanakan. Bahkan untuk hal-hal yang kecil ya, hal-hal yang kecil yang kita inginkan kesuksesan ya, ingat bahwa hasil itu adalah Allah yang beri, bukan hak kita untuk mengatur. Begitu. Sehingga ketika kita mengetahui hikmah yang keempat, ini diusahakan seorang mukmin, dia akan tetap tenang hatinya. Banyak orang yang mohon maaf depresi, stres ya, langsung mengalami gangguan jiwa dan lain sebagainya ketika hasil yang dia usahakan tidak sesuai apa yang dia harapkan ya, hati dan pemikirannya dia yang mengatur ya, dialah yang mengatur. Berbisnis, wah harapannya ini usahanya nanti bakal modalnya sekian M, barangkali nanti hasilnya triliunan misalkan, harapannya. Tapi ketika hasil tidak terjadi, ketika orang-orang yang tidak meyakini ada Allah yang mengatur, maka bisa terjadi stres, depresi, habislah semua. Ibadah tinggal, ketaatan tinggal, hari itu juga seolah-olah tidak meyakini bahwa dunia ini diatur dengan begitu sempurna oleh Allah Ta'ala, bahwa urusan-urusan kita juga ada yang ngatur. Jadi ketika Ibnu Athaillah mengatakan arih nafsak, diharapkan seorang hamba dia bisa tenang ya, tenang. Semua hasil yang kita dapat, yakinlah itu tidak terlepas dari belas kasihan Allah. Yakinlah tidak terlepas dari kebaikan Allah. Yakinlah tidak terlepas dari kemahalembutan Allah, rahmat Allah. Harus yakin. Maka seorang hamba akan tenang. Gitu ya. Di pertemuan sebelumnya Imam Ali kan sudah saya sampaikan, Imam Ali pernah radhiyallahu anhu, sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan jika hasil itu sesuai dengan usaha, keinginan yang diharapkan, maka dia bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena Allah izinkan, Allah kabulkan hasil itu sesuai dengan usahanya. Bersyukur. Tetapi jika hasil yang dia harapkan tidak sesuai dengan usaha yang dia maksimalkan, maka sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan jauh lebih bersyukur. Ini satu sikap yang terbalik dari keumuman masyarakat kita barangkali.
jauh lebih bersyukur. Kenapa? Karena hal itu terjadi merupakan kehendak Allah. Allah yang memutuskan itu. Dan yakinlah ketika Allah memutuskan hal itu, karena itu adalah kehendak Allah, yakinlah kehendak Allah itu yang terbaik. Jadi seharusnya kalau kita mendapatkan hasil yang tidak baik menurut kita, dan kita sudah maksimalkan usaha, kita serahkan pada Allah, maka seharusnya kita lebih bersyukur. Karena itu kehendak Allah. Dan barangkali nanti di kemudian hari baru kita akan sadari akan hikmah-hikmah. Disadari, oh ternyata kalau saja dulu berhasil, pengen sesuai begini, mungkin saya tidak begini. Kan banyak, sering terjadi itu. Merenungi. Ya, setelah kejadian begitu lama, tahun-tahun yang dulu begitu, baru dia sadar, oh seharusnya bukan hanya sadar, harusnya dia bersyukur, ya Allah alhamdulillah, karena ini keputusan Engkau, karena ini kehendak Engkau, dan kehendak Engkau pasti yang terbaik. Jadi inilah untuk menenangkan jiwa, ya, menenangkan nafs, pikiran dari mengatur hasil. Yang hasil itu adalah urusan Allah Ta'ala. Jadi tugas kita adalah hanya memaksimalkan usaha. Seorang mukmin, seorang muslim, tugasnya adalah hanya memaksimalkan usaha. Memohon kepada Allah, berharap kepada Allah, kemudian maksimalkan usaha. Adapun hasil, serahkan kepada Allah Ta'ala. Kita lihat bagaimana dalam sirah Nabawi, ya, bahwa Nabi SAW dalam perjuangannya juga memaksimalkan usaha. Ya, bukan berarti mengimani qada dan qadar ini kalau semua orang sudah ditentukan masuk surga atau tidak, nggak usah beramal. Bukan begitu maksudnya. Ya. Kalau Allah sudah tahu siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka, ya buat apa lagi beribadah? Buat apa lagi sholat? Toh sudah ditentukan. Miskin dan kaya sudah Allah tentukan. Umur, ya, kematian sudah Allah tentukan. Ya buat apa melakukan ini dan itu? Bukan begitu maksudnya. Ya. Kalau kita berpahaman seperti itu, maka seharusnya kita tidak pernah makan. Gak usah makan. Kenapa? Kalaulah kenyang itu sudah ditakdirkan untuk kita, gak usah makan. Nah, bisa kenyang tanpa makan. Ya. Jadi makan itu adalah proses untuk memenuhi takdir Allah, bukan terbalik. Jadi kita makan, kita minum, kenyang, itu adalah proses kita menepati takdir Allah. Kita tidak pernah tahu qada dan qadar Allah. Ya, takdir dan qada Allah tidak pernah kita tahu. Tapi peranan kita sebagai makhluk Allah adalah hambanya memaksimalkan usaha. Ya. Nabi SAW itu harus berhijrah terlebih dahulu dalam dakwahnya ke Madinah. Dan hijrah Nabi SAW ini luar biasa. Ya, sudah sudah mempertaruhkan nyawa seorang baginda Nabi, seorang Rasulullah, utusan Allah. Kita tahu bahwa perginya Rasulullah SAW, ya, hijrahnya kaum muslimin dan baginda Rasulullah SAW itu kan bertahap, ya. Ada yang satu rombongan sahabat dulu pergi ketika mulai penindasan, intimidasi dari kaum kafir Quraisy di Mekah, ya, maka Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk hijrah ke Madinah. Ya, jadi Rasulullah melakukan perintah ketaatan. Ya, yang dilakukan Rasulullah adalah hanya melaksanakan ketaatan, memaksimalkan usaha sebagai bentuk ketaatan. Sampai malamnya harus digantikan tidurnya oleh Ali radhiyallahu anhu, sahabat Ali, ya, karena supaya Rasulullah sudah dikepung, ya, dengan teknik yang luar biasa, ya. Jadi singkat ceritanya lah, panjang kalau diceritakan, ya. Jadi idenya dari iblis yang menjelma sebagai manusia, bermusyawarah dengan kafir Quraisy dan menentukan untuk membunuh Rasulullah SAW di rumahnya sebelum dia hijrah. Sebelum baginda Rasulullah hijrah, ketika malam hari dikepung rumah Rasulullah SAW, ya, dan tempat tidur Nabi digantikan oleh Ali radhiyallahu anhu.
Jadi Ali mempertaruhkan nyawanya. Dan kalau kita lihat umur Ali ketika itu, kalau hari ini masih usia remaja. Ya, jadi kita gambarkan sahabat-sahabat dulu keimanannya luar biasa. Sanggup mempertaruhkan nyawanya demi membela Rasulullah SAW. Walaupun masih usia belia, usia remaja, luar biasa. Gitu. Jadi Ali dia menggantikan tempat tidur Rasulullah SAW. Gitu ya. Dan Allah tidurkan semua yang mengepung penjagaan yang ada di rumah Rasulullah, tidur, kemudian Rasulullah bisa keluar dengan Abu Bakar selamat gitu ya. Dan Ali berada di tempat Rasulullah SAW. Ketika mulai menjelang fajar, dilihat ya, sudah siap untuk dibunuh. Kalau misalkan ditusuk saja langsung tanpa dilihat orangnya, mungkin Ali terbunuh. Tapi pas ketika dilihat ternyata Ali bukan Rasulullah SAW. Artinya Ali itu siap mengorbankan jiwanya, nyawanya untuk baginda Rasulullah SAW. Jadi gambaran sosok sahabat-sahabat dulu itu adalah, masya Allah ya, keimanannya begitu luar biasa. Ya, jangankan harta benda, nyawa pun bisa menjadi pertaruhan. Nggak apa-apa, kalau ini untuk baginda Nabi SAW, untuk agama Allah, serahkan saja. Gitu. Ya, Rasulullah SAW harus melakukan perjalanan hijrah ke Madinah dengan perjuangan yang luar biasa. Ya. Untuk apa Rasulullah lakukan? Ya, perjuangan Rasulullah SAW 23 tahun di Mekah, 10 tahun ya di Madinah, di Mekah 13 tahun, di Madinah sekitar 10 tahun. Ya, kalau kita renungkan untuk apa Rasulullah harus berkorban, berjuang ya sebegitu dahsyatnya. Padahal kalau kita tanya, Allah kan mampu. Sudah saja langsunglah utus Rasul, besok Islam jaya. Semua orang langsung masuk Islam. Mampu nggak? Ya mampu. Allah yang ciptakan. Kenapa Allah tidak buat seperti itu? Tetapi kenapa Allah hanya menyuruh Rasulullah SAW untuk hijrah, untuk melakukan dakwah, dan penderitaan, intimidasi yang dilakukan oleh yang didapat oleh Rasulullah dan para sahabat itu begitu luar biasa di Mekah, sehingga menyebabkan hijrah ke Madinah. Jadi kalau kita renungkan bersama, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat adalah memaksimalkan amal perbuatan dalam mentaati perintah Allah. Itu saja yang dilakukan, tanpa mengatur hasil, ya, tanpa mengatur hasil yang Allah akan tetapkan untuk Rasulullah dan para sahabat. Dan ini juga terjadi ketika dalam peperangan yang Rasulullah SAW dan para sahabat hadapi. Yang kaum muslimin waktu itu lakukan hanyalah memaksimalkan amal, perbuatan, mentaati perintah Allah. Itu saja. Hasilnya serahkan. Mau menang, mau kalah, terserah. Kita tidak pernah tahu. Yang jelas apa? Maksimalkan amal sampai Allah ridha dengan amal kita. Maka itulah hakikatnya kemenangan kaum muslimin. Hakikatnya kemenangan kaum muslimin adalah ketika kaum muslimin menyerahkan semuanya kepada Allah. Memaksimalkan amal, perbuatan, dan menyerahkan hasil itu kepada Allah. Itu hakikat kemenangan. Sehingga Allah mengatakan, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan adalah hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Artinya pasti Allah akan tolong. Ketika kita kaum muslimin sudah melayakkan diri di hadapan Allah, maka pasti Allah akan tolong. Kalau belum ditolong berarti belum dilayakkan. Kita belum layak. Barangkali itu jawabannya. Barangkali kita belum layak dipandang Allah Ta'ala untuk ditolong. Nah, dari bab hasil usaha itu kita serahkan kepada Allah. Ini satu kisah yang barangkali bisa kita tadaburi, kita renungkan bersama. Satu lagi kisah dari Ali, sahabat Ali radhiyallahu anhu, ketika pada suatu waktu, ya, bertepatan dengan waktu sholat. Ya, ini kisahnya diceritakan ya.
bahwa Ali waktu itu bertepatan dengan waktu salat, pergi ke masjid, kemudian menunaikan salat kewajibannya. Ketika di perjalanan atau di waktu salat itu, ada sahabat yang lain yang memberitahu bahwa matjar, tempat jualan Ali itu terbakar. Ya, di daerah tempat jualan Ali itu terbakar. Jadi khawatir api itu juga membakar tempat jualan Ali. Begitu. Maka yang terjadi adalah Ali radhiyallahu anhu ketika mendengar kabar itu tetap melaksanakan sholatnya dan tidak mempercepat sholatnya. Tetap melaksanakan sholat sunat, tetap berzikir, wirid, ya, melakukan amal-amal seperti biasa, dan tidak terburu-buru untuk meninggalkan masjid, kemudian pergi ke matjar tempat dia jualan untuk menyelamatkan barang dagangannya. Ini sikap seorang sahabat Ali, ya, radhiyallahu anhu. Ya. Barangkali kita akan merenung sikap seperti Ali ini bagaimana? Mungkin kalau kita hari ini mendengar peristiwa seperti itu kan kita yang akan lari cepat-cepat, ya, sholat mah kan bisa nanti. Barangkali begitu ya. Mungkin kita begitu ya. Sholat mah kan masih ada waktu, bisa nantilah. Ya, yang jelas ini barang dagangan dulu nih siapin. Barang dagangan dulu nih selamatkan. Ya, khawatir terbakar. Tetapi apa yang digambarkan oleh sosok sahabat Ali itu berbeda. Beliau begitu tenang, ya, melaksanakan ibadah salatnya, sunatnya, wiridnya, zikir semua sudah lengkap, selesai seperti yang biasa dia lakukan, barulah dia beranjak untuk melihat tempat jualannya. Ini yang dilakukan oleh Ali radhiyallahu anhu. Maka jika kita renungi, ya, apakah salah ataukah tidak? Maka Syekh Ramadan Al-Buti mengomentari apa yang dilakukan oleh Ali itu adalah satu bentuk sikap yang luar biasa hebat. Ya. Ketika bertepatan dengan ibadah, ya, kemudian ada satu peristiwa yang ini bisa memadaratkan, merugikan hal-hal yang urusannya duniawi, dagangan urusan duniawi, barang dagangan itu urusan duniawi. Maka Imam Ali ataupun sahabat Ali, beliau tidak memisahkan, tidak mencampurkan antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Ya, tidak mencampurkan. Ketika ini adalah kewajibannya sebagai seorang hamba, ya, yang Allah memuliakan dengan itu, maka dia fokus kepada itu. Dan dia yakin kepada Allah akan hasil jika misalkan tempat jualannya itu terbakar, itu keputusan Allah. Jika tidak, itu pun keputusan Allah. Jadi dia tetap tenang, ya, tetap tenang dan tidak mempercepat ibadahnya. Ini satu sikap yang luar biasa. Ketika dalam posisi dia beribadah, ya, dia tidak lagi memikirkan urusan dunianya, seolah-olah urusan dunia menjadi kecil bagi dia. Yang ada di harapannya adalah urusan akhiratnya. Urusan akhirat sudah begitu besar bagi dia, sehingga sudah tidak dilihat lagi. Itu yang terjadi oleh sahabat Ali. Sikap ini sebenarnya yang ada pada diri sahabat Ali radhiyallahu anhu. Yang barangkali kalau hari ini kita berpikir, waduh, kalau saya, ya mungkin saya akan lari dulu, selamatkan dulu barang-barangnya, kan nanti sholat masih ada waktu. Tuh masih 1 jam lagi, masih 2 jam lagi. Tetapi sikap keimanan yang begitu tinggi dari seorang sahabat Ali, inilah yang menyebabkan sikap dia seperti itu. Ya. Jadi urusan akhirat dalam pandangannya itu jauh lebih besar daripada urusan dunia. Dan apapun hasil yang dia dapatkan nanti dari bagiannya di dunia, dia sudah serahkan kepada Allah. Jika terbakar, terbakarlah. Jika tidak, ya mungkin ada rezekinya. Begitu sikap yang tenang, luar biasa, yang digambarkan oleh sosok sahabat Ali. Ya, barangkali kalau kita renungkan, berpikir dengan teori kita mungkin terpahami ya. Oh iya, bisa pahami, luar biasa.
Tapi kalau kita memikirkan dengan perasaan, hati, ini yang akan berat. Aduh, berat. Itu udah kumaha tuh. Kalau nanti terbakar, nggak ada usaha lain yang lain. Gimana nanti saya makan? Gimana keluarga saya? Nanti saya mau usaha apa? Kan begitu. Perasaan yang muncul, ini berat. Jadi secara teori barangkali bisa ditangkap dengan mudah. Termasuk saya sendiri barangkali akan mudah menerima ini. Oh ya, paham. Tapi ketika beramal belum tentu sehebat sahabat Ali. Maka ada solusi yang Syekh Ramadan Al-Buti sampaikan. Ya, bagaimana supaya kita bisa menjaga keimanan? Ya, apa solusinya? Maka Syekh Ramadan Al-Buti memberikan beberapa solusi tahapan. Yang pertama adalah banyak berzikir. Banyak berzikir. Ya. Kalau kita tanya, zikir ini ingat ataukah mengingat ataukah menyebut? Ibu barangkali berzikir itu mengingat atau menyebut? Mengingat, tidak menyebut. Mengingat saja, Bu, tidak menyebut. Kalau kita bilang astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, subhanallah, nah nyebut kan? Ya, apakah menyebut ataukah mengingat? Yang namanya zikir. Kalau dalam bahasa Arab zikir itu, kalau saya katakan anta tuzakir amla, kamu menghafal atau tidak, mengingat atau tidak. Ya. Tapi sebenarnya zikir itu ya bisa menyebut, bisa mengingat, dua-duanya. Bahkan bisa dilakukan dua-duanya sekaligus. Kadang ada orang yang mengingat baru dia sebut. Ya, ketika lihat foto, ingat sama si bapak ini ketika di Tangkuban Perahu, nyebut ya, si bapak Anu misalkan. Karena lihat foto, jadi ingat, sebut. Ada yang perlu disebut dulu baru ingat. Ingat gak kamu ketika dulu? Oh iya. Ada yang disebut dulu baru ingat. Ada yang diingat dulu baru menyebut. Ya, jadi zikir itu ya dua-duanya, bisa menyebut, bisa mengingat. Ya, ketika kita astagfirullahaladzim, kita ucapan astagfirullahaladzim, kita ingat Allah, istighfar. Ya, subhanallah. Ya. Jadi orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, maka orang-orang inilah yang mampu nanti menyerahkan hasil itu kepada Allah, menerima. Karena ini bagian dari qada dan qadar Allah. Ya, bukankah ini termasuk rukun ya? Mengimani qada dan qadar Allah. Terima bahwa dunia ini, alam semesta ini ada yang mengatur dan ada yang menetapkan. Apapun yang menimpa kita, maka kita terima, ridha. Itu. Karena kalau tidak Allah izinkan, tidak akan pernah terjadi. Ya, apapun itu, bentuk apapun itu. Ya, baik keburukan ataupun kebaikan. Baik amal soleh, ibadah, ya, kita bisa ibadah full di bulan Ramadan, luar biasa. Kalau kita tidak sadar itu adalah taufik dari Allah, ya, maka bisa timbul kesombongan. Oh, saya mau sudah beribadah, itikaf 10 hari. Yang lain malah itikaf di mall. Saya itikaf di masjid. Yang lain 10 hari di mall. Nah, saya lebih baik dari dia. Ya, barangkali akan begitu. Tapi kalau kita mengingat bahwa kita mampu beritikaf di masjid, mampu beribadah di masjid adalah juga taufik dari Allah. Allah izinkan itu terjadi. Maka apa yang bisa kita sombongkan? Justru harus kita syukuri. Yang barangkali orang lain belum Allah beri taufik. Alhamdulillah ya Allah, saya diberi taufik. Syukur, bukan merasa diri lebih suci dari orang lain. Harusnya itu yang terlahir ya, dari sikap kita. Merasa justru lebih bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jadi solusi yang pertama supaya bisa menerima hasil yang Allah tentukan adalah banyak berzikir, banyak mengingat Allah. Banyak berzikir, banyak mengingat Allah. Yang kedua, selalu menghubungkan kenikmatan dengan sang pemberi nikmat. Ya, biasanya seorang hamba mendekat kepada Allah ketika susah, ketika sulit. Ya, ketika susah, ketika sengsara, ketika sulit. Apa itu sulit? Ya bukan susul ke duit, bukan. Ya, sulit itu ya susah. Susah hidupnya,
ya baru ketika ada musibah baru mendekat. Tetapi ketika diberi kenikmatan, ya, sedikit saja, sedikit atau banyak, kadang manusia lupa. Kadang hamba Allah ini lupa bahwa nikmat ini datangnya dari Allah. Jadi selalu menghubungkan kenikmatan dengan sang pemberi nikmat. Selalu melihat sesuatu itu dengan siapa yang memberi. Ya. Ketika kita melihat suatu pemandangan yang indah, yang bagus, tidak pernah kita lihat sebelumnya. Waduh, ini indah, ini cantik. Kita harus ingat siapa yang menciptakan, siapa yang membuat ini semua, sehingga kita merasa bahagia dengan melihat pemandangan yang begitu indah. Ya, jadi jangan dilepaskan antara alam ini dengan sang pencipta alam. Jangan dipisahkan, ya, antara kita sebagai makhluk dengan sang Khalik-nya. Itu diantara solusi yang kedua. Selalu melihat, ya, kenikmatan dihubungkan dengan siapa yang memberi kenikmatan. Ketika haus, minum, nikmat, airnya enak. Air apa ini? Air dari gunung, pegunungan. Kita harus menghubungkan, ya Allah, alhamdulillah Allah telah beri air pegunungan sehingga kita bisa minum dengan enak, dengan nikmat, bisa sehat. Selalu menghubungkan dengan sang pemberi nikmat. Kemudian yang ketiga adalah istiqomah, konsisten, terus-menerus dalam membaca Al-Quran. Ya. Kalau kita melihat alam ini, ya, dunia ini adalah satu tanda, ayat kauniyah namanya, tanda-tanda ayat-ayat yang Allah ciptakan. Ya. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, maka ini adalah tanda-tanda Al-Quran, ayat-ayat Quraniyah. Ya, Allah turunkan juga Al-Quran ini. Ya. Jadi jangan dipisahkan antara alam semesta ini yang kita pikirkan, kita renungkan, kita teliti, kita kaji, tapi dipisahkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang keduanya juga datang dari Allah. Bukankah Al-Quran datangnya dari Allah? Yakin datang dari Allah? Ya, maka jangan dipisahkan. Kita juga harus membaca ayat Al-Quran selain membaca ayat kauniyah, alam semesta ini, dunia ini. Begitu. Jadi beristiqomah dalam membaca Al-Quran ini juga akan membentuk, membuka, melembutkan hati-hati kita, melembutkan hati seorang hamba. Ya. Seperti tadi kan, kalau Al-Quran ini turun, kalau sekiranya turun pada sebuah gunung itu hancur. Maka kita memiliki hati untuk menerima Al-Quran. Sekeras apapun hati kita, jika terus-menerus kita beri nutrisi dari ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, maka dia akan hancur lebur. Jadi Al-Quran itu masuk ke dalam hati. Yang keras, yang kasar, ya. Kalau bahasa Malaysia garang. Ya, saya dulu 5 tahun di Malaysia, jadi boleh cakap bahasa Filipin, bahasa Melayu, boleh cakap. Dulu saya bawa tamu-tamu tuh dari Malaysia, saya jadi penerjemahnya. Ya. Jadi 5 tahun itu boleh bercakap bahasa Upin Ipin. Betul kan bahasa Upin Ipin? Nah, betul. Nah, itulah. Ya, saya 5 tahun pakai bahasa Malaysia. Jadi ketika seorang hamba konsisten, ya, istiqomah dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, maka, ya, membaca, mengulang-ulang, mencoba mentadaburi, memahami ayat-ayat Al-Quran, maka itulah yang akan melunakkan, menghancurkan kesombongan hati, menghancurkan ego. Ya, manusia akan punya akal, Allah lebihkan yang akal, kepintaran. Ya, itulah yang akan menghancurkan ego, kepintaran manusia. Ya. Manusia Allah muliakan memang. Ya. Walaqad karamna bani Adam. Manusia Allah muliakan dengan kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Ya. Dan Allah muliakan manusia, menjadikan manusia sebagai khalifah fil ardh, pemimpin yang mengurus, yang memelihara bumi. Itu amanatnya kepada manusia, bukan kepada binatang, bukan kepada hewan, bukan kepada jin.
Tapi bukan kepada malaikat, justru kepada manusia. Khalifah, manusia itu sebagai khalifah. Maka Allah muliakan, kedudukannya begitu tinggi. Maka dengan kedudukan yang begitu tinggi, biasanya timbullah kesombongan karena lebih daripada makhluk yang lain. Sehingga ketika ayat-ayat Al-Quran terus dia baca, terus dia tadaburi, terus dia amalkan dalam kehidupannya sehari, maka hancurlah ego kesombongan. Itu merasa ini, merasa itu, hancur. Dengan syarat dia konsisten, continue, istiqomah dalam membaca Al-Quran, menyelami makna-makna Al-Quran. Apa yang bisa disombongkan? Kita ini apa yang bisa disombongkan itu apa? Semua Allah yang beri. Kita apa yang kita miliki? Semua Allah yang beri. Hidup Allah yang beri. Apa yang bisa kita sombongkan di hadapan makhluk yang lain? Ketika makhluk yang lain pun diurus oleh Allah. Apalagi kita sombong pada Allah. Apa yang menyebabkan seorang hamba terhijab dari Allah, tertutup dari Allah? Apa yang menyebabkan hamba itu tidak bisa mendekat kepada Allah? Yang menyebabkan hamba itu terhijab dari Allah, tertutup dari Allah, bukan karena banyaknya dosa, bukan karena banyaknya maksiat. Ya, karena manusia ini pasti punya salah, pasti punya dosa, pasti. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik semua bani Adam itu manusia adalah khata', bersalah. Bersalah itu kalau bahasa agama itu pendosa. Semua kita ini pendosa. Siapa di antara kita yang merasa suci? Semua di antara kita ini pendosa. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang pendosa itu adalah dia yang mau bertaubat. Jadi manusia tidak akan luput dari dosa dan kesalahan. Lalu apa yang menghijab manusia, hamba itu dari Allah? Bukan karena dosa tadi, bukan karena banyaknya segunung dosa, maksiat yang dia lakukan dulu. Ya, bukan itu. Tapi yang menghijab seorang hamba dari Allah adalah kesombongan, takabur. Itu yang menghijab dari Allah. Maka semua pintu hidayah tertutup. Ilmu itu tertutup. Kalau sudah merasa, saya udah tahu yang ini mah, gak usah ajarin saya, gak mau saya dengar, sudah tertutup ilmu itu. Padahal ilmu itu Allah mau beri, tapi ketika yang muncul adalah kesombongan, al-kibar, takabur, maka akan Allah tutup, menghijab dari Allah. Apa buktinya? Apa dalilnya? Dalilnya adalah ketika Allah ciptakan Adam. Barangkali ceritanya sudah masyhur ya. Ketika kisahnya sudah masyhur, ketika Allah ciptakan Adam alaihissalam, maka makhluk yang lain, malaikat, jin, semua diminta untuk sujud kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika semua diminta oleh Allah usjudu li Adam. Ketika Allah katakan kepada para malaikat, ya, semua sujud kepada Allah, kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Maka semuanya bersujud kecuali iblis. Jadi iblis tidak mau bersujud. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kata Allah, iblis aba, menolak, wastakbara, bersikap sombong. Wa kana minal kafirin. Iblis termasuk golongan yang kufur. Padahal iblis itu adalah makhluk yang dimuliakan Allah. Iblis tahu siapa Tuhan semesta alam. Tahu Allah. Ketika ditanya oleh Allah, lima la tasjud, kenapa kamu tidak sujud kepada Adam? Lama amartani, ketika lama amartuka, ketika aku perintahkan kepada kamu. Kenapa kamu tidak sujud kepada Adam ketika aku perintahkan kamu untuk sujud? Apa jawaban iblis? Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis menjawab, ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Sikap saya lebih baik dari dia.
ana khairun minhu. Ini sikap iblis. Sikap kesombongan iblis. Ini saudara gambarannya dalam Al-Quran. Dan inilah yang menyebabkan iblis dilaknat oleh Allah hatta yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Kenapa? Karena satu, kesombongan. Ana khairu minhu. Saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis mengatakan, engkau ya Allah ciptakan aku dari api. Artinya iblis tahu siapa pencipta. Siapa yang menciptakan iblis tahu. Ya, bukan berarti tidak tahu Allah. Ya, tahu. Iblis tahu siapa penciptanya. Dia katakan, Allah ciptakan aku dari api, dan engkau ya Allah ciptakan Adam itu dari tanah. Dalam pikiran, dalam logika, nalar iblis, dengan kata lain, bahwa tanah ataupun api, bahwa api, iblis kan diciptakan dari api, bahwa api lebih baik dari tanah. Ya, Adam diciptakan dari tanah. Kita diciptakan dari, asal usulnya sumber dari tanah. Ya, iblis, jin diciptakan dari api. Dalam logika iblis, dia melihat bahwa api jauh lebih baik dari tanah. Jadi kalau kita runut, apa yang dilihat oleh iblis? Bahan baku, material, materi. Yang dilihat oleh mata iblis adalah materi, bahan baku. Sehingga iblis bisa mengatakan, saya jauh lebih baik dari dia. Ana khairun minhu. Saya jauh lebih baik. Saya dari api, kamu atau dia diciptakan dari tanah. Tanah nggak ada apa-apanya. Saya api lebih baik, lebih suci, lebih hebat. Itu jawaban iblis. Itu. Jadi iblis melihat bahan baku, bentuk zahir, bentuk lahiriah. Inilah bentuk kesombongan. Karena orang yang sombong biasanya hanya melihat dengan mata ini, dengan logika ini. Itu orang-orang yang sombong. Tapi kalau dia bisa melihat dengan mata hatinya, maka tidak ada yang perlu disombongkan. Gitu, ya. Jadi inilah satu hal yang harus kita hindari, bahwa seorang hamba terhijab dari Allah itu karena adanya kesombongan dari dirinya, bukan karena banyaknya dosa, banyaknya maksiat kepada Allah. Ya, karena Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kalian, ya, kalau tidak menyekutukan Allah. Dosa apapun itu Allah akan ampuni, yakin bahwa Allah itu Maha Pemaaf. Tapi kalau ada sifat kesombongan, maka pintu hidayah tertutup, ya, taufik Allah tertutup, semua pintu-pintu tertutup. Karena ada satu sifat kesombongan, dan iblis akan mengajarkan ini kepada anak cucu Adam. Jadi sifat pertama yang akan iblis sesatkan kepada manusia, Bani Adam, adalah apa? Sifat sombong. Ya, karena itu yang dimiliki oleh iblis. Sebelum yang lain itu nanti gampang. Sifat sombong ini harus ditanamkan pada anak cucu Adam. Gitu ya. Jadi tiga solusi diantara tiga solusi ini yang akan barangkali menjawab dan bisa mempraktekkan dan mengamalkan hikmah yang keempat. Ketika tentu saja perasaan ini susah, berat, logika mudah, tapi perasaan berat, maka tiga inilah yang harus kita lakukan. Ya. Yang pertama tadi banyak berzikir kepada Allah, rajin-rajin berzikir kepada Allah. Yang kedua adalah menghubungkan kenikmatan dengan Sang Pemberi nikmat. Yang ketiga adalah istiqomah dalam membersamai Al-Quran, membaca Al-Quran, ya, mengulang-ulang Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, ya, dan mengamalkan apa yang ada dalam isi Al-Quran. Ya, inilah yang akan insya Allah membuat seseorang hamba akan terasa nikmat barangkali, ya, dalam mempraktekkan hikmah yang keempat. Karena yang ada dalam jiwanya, dalam pikirannya, urusan akhirat jauh lebih besar ketimbang urusan dunianya. Ya, urusan akhirat jauh lebih
besar ketimbang urusan dunianya. Kalau kita, ya sedikit lagi barangkali, kalau kita renungkan sama-sama, satu hari kan 24 jam ya, satu hari itu 24 jam. Tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang. Tidak pernah satu hari itu menjadi 25 jam, atau satu hari itu menjadi 23 jam, atau 20 jam. Tidak pernah kan? Satu hari 24 jam. Yakin semua itu kan? Ya. Cuma pertanyaan saya, apakah ibu-ibu, bapak-bapak di sini, ataupun saya sendiri ya, merasa bahwa waktu itu berjalan lebih cepat ataukah tidak? Ya, merasa tidak? Kayaknya waktu terus minggu deui, terus bulan ieu deui. Waktu itu terasa berjalan lebih cepat ataukah tidak? Biasa-biasa saja. Kalau dulu rasanya dulu orang-orang tua dulu ya, misalkan yang petani bisa mengerjakan ini semuanya selesai beres. Ya, waktunya tidak yang berubah dengan waktu, sama saja dengan hari ini. Tapi banyak saya dengar, ya barangkali termasuk saya sendiri, merasa bahwa waktu itu terasa berjalan lebih cepat. Betul nggak, Bu? Betul ya? Alhamdulillah. Ini perasaan saya nggak salah nih. Ya. Yang menjadi renungan kita bersama, bahan tadabbur kita, bahan muhasabah kita. Jika waktu itu terasa lebih cepat, barangkali kita terlalu disibukkan dengan urusan dunia. Dan kita mengabaikan urusan akhirat. Kita banyak mengabaikan urusan akhirat. Tidak ada yang salah dengan waktu. Waktu tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang. Tapi ketika kita mengedepankan urusan dunia, mengagungkan urusan dunia, maka seolah-olah waktu itu berjalan lebih cepat. Ketika kita depankan urusan akhirat, maka terasa waktu itu lebih lama. Terasa tidak? Kalau kita sholat, berapa waktu yang kita perlukan untuk sholat? 1 jam? 2 jam? Paling 5 menit. Terasa lama atau tidak? Pas sholat terasa lama, pengennya cepat. Ya. Pengennya cepat. Tadarus Quran, baca Quran. Ya. Berapa waktu yang kita luangkan untuk membaca Al-Quran? 1 jam? 2 jam? 3 jam? 10 menit? 5 menit? Sudah elek-esek yang bujur teh, Bu. Baca Quran, aduh. Nah, waktu itu asal dilatih. Padahal baru 5 menit. Padahal baru 10 menit. Ya, betul tidak? Ketika urusan akhirat kita kedepankan, maka seolah-olah waktu itu berjalan lambat. Seolah-olah berjalan lambat. Apa yang kita lakukan terasa lama gitu. Tadarus Quran kita beres-beres gitu. Pengajian itu saja terasa lama. Betul. Karena ini urusan akhirat. Tapi kalau urusan dunia, waduh, hobi kita apa? Mancing. Dari pagi sampai malam nggak terasa. Padahal kerjanya cuma gini. Ya, mancing urusan dunia, urusan akhirat. Punten. Kita bisa mudah menjawab. Ya. Mudah menjawab. Urusan dunia. Ketika itu menjadi hobi kita yang berkaitan dengan urusan dunia, seolah-olah waktu itu kurang. Seharusnya tambah nih 30 jam sehari. Jadi apa yang kita harus renungkan bersama adalah jika kita merasa waktu itu berjalan lebih cepat, barangkali kita lebih mendulukan urusan dunia. Kita lebih membesarkan urusan dunia ketimbang kita membesarkan urusan akhirat. Padahal kita adalah orang-orang yang meyakini bahwa setelah kita mati, kita akan hidup
lagi. Kita hidup 2 kali, mati 2 kali. Bukan hidup 1 kali. Kalau kita lihat ya di orang-orang muda-muda itu banyak tulisannya di punggung tuh, hidup itu cuma sekali, bro. Subhanallah. Artinya kalau hidup itu cuma sekali, hari ini dihabiskan semuanya untuk kehidupan ini. Padahal kita nanti ada kehidupan berikutnya. Kita mati 2 kali, karena sebelumnya kita mati, kemudian hidup. Ya, sebelum hidup kan kita mati kan? Sebelum hidup kan kita mati. Allah hidupkan di dunia, berarti sekali mati, sekali hidup. Nanti Allah matikan lagi kita, kemudian hidupkan lagi kita di akhirat. Jadi kita adalah orang-orang yang meyakini 2 kali mati, 2 kali hidup, bukan sekali hidup. Dan tujuan kita nanti adalah kehidupan yang sebenarnya, yaitu di akhirat. Dunia ini hanya sebatas mencari bekal untuk kehidupan kita nanti di akhirat. Allah Ta'ala mengatakan khafidatur rafi'ah. Ya, nanti di akhirat itu ada yang Allah khafidah, Allah rendahkan serendah-rendahnya. Ada juga yang Allah rafi'ah, Allah tinggikan. Ya, jadi penilaiannya sudah Allah. Allah yang menilai siapa kamu, siapa Anda, siapa kita di hadapan Allah. Apakah nanti Allah tinggikan kita, ataukah Allah malah na'udzubillah min dzalik rendahkan kita di hadapan Allah. Oleh karena itu, bagi kita yang memahami dan mencoba memahami dan mengamalkan hikmah yang keempat ini sebagai wasiat dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwa tenangkan jiwa, tenangkan hati dari mengurusi hasil usaha yang sudah kita lakukan, karena sesuatu yang sudah Allah atur, jangan kau sibuk ikut mengatur. Kita harus ingat bahwa surah Muhammad 74 ya, ketika Allah Ta'ala mengatakan dzalika bi anna Allaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Ya, ingatlah bahwa orang-orang yang beriman pelindungnya adalah Allah. Wa annal kafirina la maula lahum. Dan sesungguhnya orang-orang kafir mereka tidak ada pelindung. Jadi kita harus bahagia, kita harus gembira, senang bahwa Allah adalah pelindung kita. Kemudian surah Al-Baqarah juga mengatakan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Allah adalah pelindung, wali, ya, pelindung bagi orang-orang yang beriman. Dia akan mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Maka orang-orang yang meyakini Allah sebaik-baik pengatur, Allah sebaik-baik pemberi keputusan, ketetapan, maka dialah yang Allah beri perlindungan. Dialah yang Allah beri cahayanya. Itu saja barangkali dari hikmah yang keempat. Ya, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita sambung di hikmah yang kelima dan yang seterusnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan ya, yang Anda sampaikan. Itu saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.